Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan implementasi dan analisis algoritma RSA atau Reverse Shamir Adleman. Perkenalkan, anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Tania Azahra, lalu ada Septiana Dewi, lalu ada Yunisa Salsabila, lalu ada Timothy Christian, lalu ada Gabriel Putra. Baik, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan pertukaran data melalui jaringan internet semakin meningkat. Data yang dikirimkan melalui jaringan sangat rentan terhadap pencurian, penyadapan, dan pemalsuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode pengamanan data yang mampu menjaga kerahasiaan informasi. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah kriptografi, khususnya algoritma RSA yang terbukti handal dalam mengamankan komunikasi digital. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam materi ini adalah algoritma RSA, bagaimana proses pembangkitan kunci pada RSA, bagaimana mekanisme enkripsi dan deskripsi data, serta bagaimana penerapan algoritma RSA dalam sebuah program sederhana untuk mengamankan pesan. Tujuannya, tujuan dari pembuatan tugas ini adalah untuk memahami konsep dasar algoritma RSA, mengetahui proses pembangkitan kunci, enkripsi, dan deskripsi, serta mampu mengimplementasikan algoritma RSA dalam sebuah program. Selain itu, tugas ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keamanan algoritma RSA dalam melindungi data digital. Baik, selanjutnya ada konsep dasar RSA. RSA merupakan algoritma kriptografi kunci publik yang menggunakan dua buah kunci yang berbeda, yaitu kunci publik dan kunci private. Kunci publik digunakan untuk proses enkripsi dan dapat diketahui oleh umum, sedangkan kunci privat digunakan untuk proses deskripsi dan harus dijaga kerahasiaannya. Dengan sistem ini, keamanan data dapat terjamin karena hanya pemilik kunci private yang dapat membaca pesan terenkripsi. Selanjutnya, di sini ada pembangkit kunci RSA. Proses pembangkit kunci RSA diawali dengan memilih dua bilangan prima besar, P dan Q. Selanjutnya dihitung nilai N sebagai hasil perkalian P dan Q. Setelah itu dihitung fungsi Totien-Euler Pn, kemudian dipilih bilangan E yang relatif prima terhadap Pn. Langkah terakhir adalah menghitung nilai D sebagai inverse modulo dari E terhadap Pn. Dari proses ini dihasilkan kunci publik En dan kunci privat Dn. Baik, selanjutnya ada proses enkripsi dan deskripsi. Proses enkripsi pada RSA dilakukan dengan mengubah plaintext M menjadi ciphertext C menggunakan kunci publik dengan rumus C sama dengan M pangkat M modulo N. Selanjutnya, proses deskripsi dilakukan dengan mengubah kembali ciphertext C menjadi plaintext P menggunakan kunci privat dengan rumus P sama dengan C pangkat D modulo N. Proses ini memastikan bahwa pesan hanya dapat dibaca oleh pemilik kunci privat. Selanjutnya di sini ada flowchart-nya. Alur kerja sistem RSA dimulai dari pemilihan bilangan prima P dan Q. Kemudian dilakukan perhitungan kunci publik dan kunci privat. Setelah itu, pengguna memasukkan plaintext yang akan diamankan. Sistem akan melakukan enkripsi untuk menghasilkan ciphertext, kemudian melakukan deskripsi untuk mengembalikan pesan ke bentuk semula. Hasil akhir ditampilkan sebagai bukti bahwa sistem RSA bekerja dengan benar. Selanjutnya ada implementasi program. Implementasi algoritma RSA dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python.
Pemrograman yang dibuat mampu melakukan pembangkitan kunci RSA, mengenkripsi pesan, serta mendeskripsi kembali pesan yang telah terenkripsi. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma RSA dapat diterapkan secara nyata dalam sistem komputer. Selanjutnya kita masuk ke analisis keamanan. Keamanan algoritma RSA ini bergantung pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan besar N yang menjadi faktor P dan Q. Semakin besar ukuran bilangan terima yang digunakan, semakin sulit juga kunci RSA untuk dipecahkan. Oleh karena itu, dalam penerapan nyata digunakan kunci dengan ukuran besar agar keamanan data semakin terjamin. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan pembahasan yang telah kita lakukan bersama-sama, dapat disimpulkan bahwa algoritma RSA merupakan metode kriptografi kunci publik yang efektif dalam mengamankan data. Proses enkripsi dan dekripsinya dapat berjalan dengan baik, serta tingkat keamanannya tinggi apabila menggunakan ukuran kunci yang besar. RSA sungguh sangat layak digunakan dalam sistem keamanan informasi digital. Untuk selanjutnya, kita akan demo programnya. Oke, selanjutnya pada bagian ini, saya akan menjelaskan demo implementasi program yang digunakan dalam tugas akhir ini. Program yang saya kembangkan merupakan implementasi algoritma kriptografi RSA berbasis Python yang difokuskan pada pemahaman alur proses pembangkitan kunci, enkripsi, dan deskripsi secara komputasional. Secara struktural, kode ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu fungsi matematika, fungsi pembangkitan kunci RSA, fungsi enkripsi dan deskripsi, serta bagian utama program sebagai studi kasus pengujian. Pada bagian awal, digunakan library math dan random. Library math dimanfaatkan untuk operasi matematika, khususnya perhitungan akar kuadrat pada proses pengecekan bilangan prima. Sedangkan random digunakan untuk memilih nilai eksponen publik secara acak-acakan apabila nilai standar tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, fungsi GCD digunakan untuk menghitung nilai greatest common divisor antara dua bilangan. Fungsi ini diimplementasikan menggunakan algoritma Euclidean dan berperan penting dalam memastikan bahwa nilai eksponen publik E bersifat relatif prima terhadap nilai P. Selanjutnya, nilai fungsi modular inverse ini digunakan untuk menghitung nilai eksponen private D. Perhitungan ini dilakukan menggunakan extended Euclidean algorithm untuk memperoleh inverse modular dari E terhadap P. Nilai D inilah yang memungkinkan proses deskripsi berjalan dengan benar. Selanjutnya ada fungsi power mode. Ini digunakan untuk melakukan perpangkatan modular secara efisien. Fungsi ini digunakan baik pada proses enkripsi maupun deskripsi sesuai dengan rumus dasar RSA, yaitu perpangkatan modulo M. Selanjutnya ke fungsi isPrime. Digunakan untuk memverifikasi bahwa nilai P dan Q merupakan bilangan prima. Metode yang digunakan adalah trial division hingga akar kuadrat dari bilangan yang bersifat sederhana dan ditujukan untuk keperluan demonstrasi akademik. Selanjutnya, fungsi generasi repair. Fungsi ini merupakan inti dari proses pembangkitan kunci RSA. Program menerima dua bilangan prima P dan Q, kemudian menghitung nilai modulus N sebagai hasil perkalian keduanya. Lalu program menghitung nilai Euler-Tautian atau P yang digunakan sebagai pemilihan dasar eksponen publik I. Setelah nilai E ditentukan dan diverifikasi relatif prima terhadap P, program menghitung nilai D sebagai inverse modular dari E yang kemudian membentuk pasangan kunci private. Selanjutnya kita masuk ke bagian enkripsi dan dekripsi. Pada fungsi enkripsi, program menerima kunci publik dan pesan asli dalam bentuk teks. Setiap karakter pesan dikonversi ke nilai ASCII, kemudian dienkripsi menggunakan rumus RSA, yaitu C sama dengan M pangkat E modulo N. Lalu fungsi dekripsi menerima kunci private dan pesan terenkripsi. Program melakukan operasi perpangkatan modular menggunakan eksponen private D untuk mengembalikan nilai numerik ke bentuk karakter asli. Lalu kita masuk ke bagian program utamanya. Ini digunakan bilangan prima kecil sebagai studi kasus pengujiannya. Program menampilkan hasil pembangkitan kunci dan proses enkripsi serta hasil dekripsi untuk memastikan bahwa pesan dapat dikembalikan ke bentuk semula tanpa perubahan. Kita langsung saja ke bagian hasilnya. Program ini melakukan validasi dengan membandingkan pesan awal dan pesan hasil dekripsinya.
Apabila kedua pesan tersebut identik, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi algoritma RSA pada program ini berjalan dengan benar secara fungsional. Dapat disimpulkan bahwa implementasi kode ini telah berhasil mempresentasikan proses kerja algoritma RSA secara komputasional. Mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 6. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih.